kabar semua? Balik lagi dengan saya Komaditya, dan kalian tahu banget kan kalau saya ini pengguna Sony gitu ya. Dan hari ini pengguna Sony ini akan ngomongin Nikon Z6 III yang udah saya pakai sekitar kayak 2 mingguan gitulah. Kalau kalian juga ngikutin berita perkameraan belakangan ini, kalian juga pasti tahu bahwa Nikon itu kayak mengakuisisi brand kamera Red ke dalam perusahaan mereka. Red adalah sebuah kamera cinema yang banyak banget dipakai untuk produksi kelas atas gitu ya, dari komersial, musik video, juga sampai ke film-film layar lebar gitu. Saya pengen tahu apakah color science Red yang keren itu dan kodek RAW-nya yang super deep itu bakal menular ke kamera-kamera mirrorless Nikon seperti Z6 III ini. Saya juga sering banget sebenarnya pakai kamera lain gitu, kayak Fuji atau Canon gitu. Tapi saya sama Nikon ini kayak punyalah kayak sedikit sejarah gitu. Nikon yang saya pakai dari dulu itu D90, sebuah kamera DSLR yang dulu tuh kayak saingan banget sama Canon 550D kalau nggak salah. Kamera Nikon itu terkenal sebagai kayak kamera dengan hasil foto yang bagus banget gitu. Salah satu yang terbaik lah buat kita-kita semua gitu. Orang-orang tuh suka banget kedalaman warna, skin tone, autofocusnya yang akurat, dan nggak perlu diragukan lagi bahwa untuk kalian orang-orang foto, mau foto wedding sampai foto-foto komersial gitu, Z6 III ini bisa dibilang kayak pilihan yang tepat buat kalian di range harganya. Saya nggak akan bahas lebih banyak dan lebih jauh buat fotografi, karena kayak saya yang bilang tadi, ini udah absolut banget gitu. Tapi selain itu memang banyak orang lain yang mungkin bisa bahas lebih detail tentang fotonya. Saya kan juga nggak fotografer banget gitu ya. Jadi mari kita bahas kemampuan videografinya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, Nikon ini mengakuisisi Red, dan saya expect banget bahwa kemampuan kamera mirrorless Nikon untuk video bakal meningkat drastis. Ekspektasi saya harusnya nggak berlebihan dong ya. Nah, Nikon menjawab ini dengan memasukkan kemampuan yang nggak terduga. 6K 60 fps di NRAW 12 bit, terus Apple ProRes RAW di 6K 30 fps, dan itu di 12 bit. Hai guys, editor Adit di sini. Jadi saya cuma pengen nambahin, jadi kalau hasil rekam 12 bit NRAW ini cuman bisa dibuka di DaVinci Resolve. Jadi kayak teman-teman misalnya yang pakai Adobe Premiere atau misalnya saya pakai FCPX gitu ya, itu kayak nggak bisa langsung dibaca gitu sama apps-nya. Jadi kalau pakai DaVinci Resolve, dia file nav-nya itu kayak bisa dibuka secara natif gitu. Semua setting RAW-nya itu bisa dibuka langsung di section coloring-nya. Itu kalian bisa langsung buka berbagai macam setting RAW-nya. Kalian bisa adjust exposure, adjust highlights di situ, terus bisa masukin macam-macam lah, terserah lah gitu ya. Tapi saya sih mungkin berharap nanti aplikasi-aplikasi kayak Final Cut Pro ini akan bisa buka RAW-nya dari Nikon, karena aplikasi ini bisa buka RAW-nya Red gitu ya. Jadi saya sering juga ngedit RAW-nya Red pakai aplikasi FCPX ini. ProRes 422 di 5K 60 fps itu di 10 bit, dan juga standar H265 di 5K 60 fps di 10 bit. Nah, itu wow banget loh. Dan semua ini bisa kita lakuin secara internal dan tanpa crop sensor. Oh ya, note satu lagi, jadi H265 10 bit ini dia bisa 6K dan juga bisa 4K sebenarnya. Tapi sebenarnya itu cuma 420 bukan 422. Mungkin suatu hari firmware-nya bakal diupdate sama Nikon supaya bisa jadi 422. Cuma ya untuk NRAW dan ProRes ini cuma bisa dilakuin dengan CF Express, SKD, atau SDXC yang high speed kayak V90 atau U3 gitu. Tapi tentu aja kalian juga bisa pakai external recorder kayak Atomos gitu ya kalau kalian punya. Untuk slow-mo, kamera ini bisa di 240 fps di Full HD dan 4K 120 fps, yang mana kita cuma bisa pakai ini ya di mode crop. Semuanya karena Nikon pakai partially stack CMOS sensor yang bisa bikin kamera ini kayak apa ya istilahnya, sensor readout-nya itu jadi kayak kenceng banget dan bikin recording 6K-nya itu jadi lebih ringan buat prosesing unitnya. Sensor 24,5 megapiksel ini bisa dibilang sebenarnya mungkin buat fotografi agak kurang ya, karena sweet spot itu sekarang kan kayak untuk mid-range mirrorless itu di 26 atau 33 megapiksel ya, kayak Sony A74 atau 6700 misalnya di APS-C.
Tapi kalau untuk video, sensor yang lebih kecil tuh punya banyak keuntungan sebenarnya. Tangkapan cahaya yang lebih baik di low light gitu lah. Kayak A7S3 misalnya yang dia pakai 12 megapiksel sensor. Dalam syuting saya di malam hari, N-RAW dan ProRes-nya tuh bisa dibilang kayak keren abis. Kalau pakai N-Log di native ISO 800 sampai 6400 tuh hasilnya clean. Saya bahkan masih pede banget main di ISO 12800 sampai 25600. Ini kayak poin plus banget buat para videographer yang pengen pakai kamera ini buat syuting low light. Berikutnya adalah beberapa hasil video yang saya ambil dengan Nikon Z63. Jadi selain kemampuan rekam yang asik tadi, usability itu adalah salah satu faktor yang buat saya pribadi itu bisa dibilang kayak faktor utama gitu buat saya milih kamera gitu ya. Faktor-faktor ini sebenarnya bisa dibilang kayak nggak absolut banget ya, karena gaya syuting setiap videographer itu kan beda-beda dan kebiasaannya juga pasti nggak mungkin sama. Jadi kalau kalian ngerasa hal-hal yang saya bilang setelah ini nggak penting atau nggak sesuai sama kalian, silahkan marah-marah di kolom komen. Hal yang saya suka dari kamera ini adalah bodinya punya grip yang enak. Dan juga shortcut FN12 di sebelah kanan lensa ini saya suka banget sih. Karena ini mengoccupied dua jari kita, jari tengah dan jari kelingking gitu. Jadi kalau syuting kan bisa dibilang dia agak free gitu ya. Kedua shortcut FN ini kan bisa di-assign untuk beberapa fungsi yang sesuai dengan kemauan kita sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri sih assign FN1 buat milih kayak FX, DX switch gitu ya. Jadi buat motret atau nge-shoot tuh, saya bisa dapat reach lebih dengan nge-crop sensor sesuai kebutuhan. Mungkin buat videographer komersial nggak terlalu perlu, tapi buat para rock and roll shooter yang suka kayak run and gun gitu, ini sebuah fitur yang saya bisa bilang kayak kepake banget. Yang kedua, EVF dan LCD-nya yang super terang dan super jernih. Sebagai user Sony, ini kayak abis switch dari TV HD 27 inch ke 4K Smart TV gitu. Kalian tahu sendiri kan bapuknya LCD Sony itu kayak gimana. Ngelihat EVF atau LCD-nya Nikon Z63 ini, kita kayak orang Indonesia kalau dikasih lihat pemerintahan yang bagus dan benar itu kayak gimana. Kok jam segini ada tukang bakso lewat ya? Yang ketiga, Edge-Stop 5-axis IBIS yang bikin kamera ini enak banget dipakai syuting handheld. Mungkin buat pengguna Lumix atau Sony kayak, ya ini kayak biasa aja sih. Tapi buat kamera Nikon ini sebuah pencapaian yang oke lah. Karena kamera ini jadi nggak gempa banget kalau dipakai short video. Nah, sisanya sih saya bisa bilang kayak standar lah buat kamera mirrorless kamera zaman sekarang. Ada vari-angle LCD yang bisa dibuka ke samping, terus juga ada dual slot kayak satu CF sama atau XQD dan juga satu lagi SD card. Terus di bagian kiri ada mic, headphone jack, terus juga USB-C charging dan full size HDMI untuk kalian para videographer yang lebih suka pakai external monitor buat pamer ke klien saat dibutuhkan. Oke, apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Nggak kekurangan sih ya. Ini lebih ke hal yang saya pikir Nikon bisa lakuin lebih baik gitu. Kalian lihat nih, left dial di atas body yang kayak mengirim pesan ke kita bahwa kamera ini masih lebih condong ke photo oriented kamera. Bukan hal yang buruk sih sebenarnya ya. Cuman saya pikir ini bisa jadi tempat yang lebih oke buat satu dial lagi buat dial ISO misalnya. Karena buat ngubah ISO kita mesti pencet tombol ISO ini dulu terus lalu diputar pakai dial ini. Untuk videographer yang sering syuting di fast pace set gitu ya, set yang cepat gitu, mungkin akan kesulitan. Atau minimal bikin momen kayak kelewat dikit lah. Apalagi kalau buat hybrid shooter yang kayak suka motret sambil bikin video. Oke, ini sebenarnya solusinya gampang sih. Tinggal Nikon itu ngerilis lensa yang ada ring aperture-nya di lensanya. Problem solved. Kita cuma bisa pindah mode lewat switch ini gitu. Jadi kita nge-switch foto dan juga nge-switch video. Dimana sebenarnya kalau Sony gitu dia bisa
Di mode apapun kita bisa motret, di mode apapun kita bisa bikin video. Oke, yang kedua, performance baterainya yang bisa dibilang agak mid lah buat saya. Jadi baterai EN-EL15C ini sebenarnya punya kapasitas yang sama dengan FZ100-nya Sony. Tapi kalau dipakai shoot sekitar 2-3 jam gitu, udah bisa dibilang kayak agak ngos-ngosan gitu ya. Saya sering banget selama 2 minggu ini bawa powerbank gitu ya, jadi saya connect di tengah hari shoot. Tapi mungkin ini karena LCD atau EVF-nya yang terang ya, atau mungkin karena recording kayak NRAW gitu yang mungkin kayak sedot banyak banget tenaga. Tapi sekali lagi ini bukan hal yang buruk karena semua ini ada solusinya, seperti pakai powerbank misalnya, atau mungkin beli baterai yang banyak. Benar? Yeah. Yang terakhir mungkin paling kontroversial dan bikin kalian marah, yaitu autofocus performance-nya di video. Kalau di foto sih aman, tapi di video, saya agak kesulitan. Nyaris 300 autofocus point-nya adalah salah satu selling point dari Nikon Z6 III ini ya, yang mana sebenarnya oke banget di foto performance. Tapi ketika switch ke video, saya ngalamin hal yang agak-agak kurang enak. AFC atau continuous autofocus yang namanya aja kayak, ya namanya juga kayak continuous autofocus gitu ya, jarang banget bisa perform well di situasi syuting. Nah, di beberapa kesempatan bahkan tidak bisa follow wajah dengan konsisten gitu, kayak ngeyel gitu ya. Jadi ada beberapa kali gagal nge-lock eye autofocus. Di shot track in wajah ini beberapa kali saya ngalamin misfocus meski kita udah neken kayak autofocus on atau di dalam mode continuous autofocus juga, dan bahkan setelah dipindah ke follow autofocus itu masih tetap nggak konsisten dan nggak bisa nge-lock wajah. Dari pengalaman saya menggunakan lensa Nikkor SZ35mm f1.8 yang mana ini dan juga di 50mm-nya juga f1.8 ini konsisten terjadi. Nah, saya sih curiga sebenarnya lensa ini nggak bisa ngejar kemodernan teknologi dari body baru ini, karena bisa dibilang kayak lensa saya kan agak lama nih ya. Karena saat saya dan teman saya Govinda masangin lensa Sony dengan adapter Megadap, autofocus performance di kamera ini super ngebut. Di mode foto, di mode video, akurasinya lebih oke daripada lensa natifnya Nikon. Continuous autofocusnya juga stabil dan halus dalam menjaga akurasi fokus di titik yang dituju. Nggak ngeyel lah kalau bisa dibilang ya. Kesimpulan saya buat Nikon Z6 III ini, jadi kamera ini adalah sebuah workhorse yang super mantap untuk kualitas video dan hasil fotonya. Untuk videografi, kamera ini menghasilkan gambar terbaik dengan N-Log, 12-bit 6K NRAW, atau ProRes juga, yang bikin kamera ini cocok banget buat videografer komersial dengan build up set gitu ya. Atau kalian yang pengen menghasilkan gambar yang sabar gitu, misalnya manual fokus gitu ya. Buat para run and gunner, kamera ini mungkin ya bukan buat kalian ya, karena usability-nya memang belum mendukung banget. Kalau buat saya sebagai Sony user, LCD-nya sih yang asik banget gitu. Tapi dengan berat hati, saya rasa Sony itu masih lebih unggul, apalagi dengan dukungan lensa Sony yang inline dengan teknologi autofocusnya yang kencang dan dinamis. Cuman, kamera Sony lainnya itu kan kayak hasil riset dan perbaikan dari banyak seri Sony sebelumnya gitu ya. Semua usability dan kemampuan yang ada di kamera tersebut adalah bagaimana manufaktur atau brand mau dengerin masukan dari user yang sebenarnya kalau bisa dibilang kayak bisa bikin brand, bisa bikin produk yang bukan hanya bagus secara kualitas, tapi juga cocok dengan pengguna. Sehingga bisa jadi sebuah produk yang bisa dibanggain oleh brand dan juga oleh user. Hai, saya balik lagi. Jadi saya cuma pengen nambahin kalau sebenarnya price range-nya Nikon Z6 III ini yang 47 juta ini kan sebenarnya ada di antara A74 yang kayak 30-an dan juga FX3 yang kayak 50-an gitu ya. Sebenarnya dari price range-nya sebenarnya ini udah sweet spot banget, karena meskipun dia misalnya kayak megapikselnya nggak segede A74 yang 33 megapiksel, tapi buat kemampuan sinemanya ini sebenarnya bisa dibilang bukan setara ya, sebenarnya lebih lagi daripada FX3 yang sebenarnya itu kayak FX3 kan kayak 50-an juta gitu ya. Kemampuan rekam videonya ini sebenarnya oke banget, nggak cuman buat cinematic content tapi juga kayak real cinema. Misalnya kalian bikin syutingan-syutingan yang benar-benar gede gitu, kalian bisa pakai ini buat
syuting tersebut gitu. 12 bit and RAW dan 6K ProRes ini sebenarnya gimana ya? Saya ngerasa di dalam sebuah kamera hybrid itu udah sebenarnya overkill banget sih. Jadi menurut saya kalau misalnya kamera ini dipakai buat bikin video di produksi-produksi besar, sebenarnya akan sangat bisa kayak apa istilahnya, kayak dependable gitu ya, sangat bisa diandalkan dalam syutingan-syutingan tersebut. Jadi buat saya, kamera ini kalau misalnya punya pilihan-pilihan lensa yang lebih banyak lagi buat kemampuan sinema, akan amat sangat top banget sih. Saya rasa dengan dukungan lensa yang lebih baik buat videografi, kamera ini bisa aja jadi salah satu kamera favorit para videografer di masa depan. Oke, udah segitu aja video kali ini. Makasih banyak buat Nikon Indonesia yang udah ngirimin body buat dicoba. Terus makasih banyak juga buat Sriwijaya yang udah minjemin lensa buat dites. Dan juga Govinda Rumi, teman saya yang juga udah minjemin Megadap buat adapt lensa Sony ke body Nikon. Segitu aja, saya Komaditya. See you in next video. Bye. Atau di kolom komen juga nggak apa-apa. Dah.